Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijal Jamali dari kelas 2C Ilmu Politik dengan NPM 2235071117. Di sini saya akan melakukan presentasi dalam mata kuliah Hukum dan Konstitusi. Baik, di sini saya akan mengangkat kasus hukum yang sedang atau sudah terjadi di Indonesia. Kasus Antasari Adjahar. Antasari Adjahar jadi tersangka pembunuhan 12 tahun lalu, hendak bongkar kasus korupsi besar. Kasus Antasari Adjahar merupakan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Antasari Adjahar kepada Nasaruddin Julkarnain pada tanggal 15 Februari 2009 di daerah Jakarta Selatan. Antasari Adjahar, seorang mantan ketua KPK, divonis selama 18 tahun lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap bos PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasaruddin Julkarnain, pada 14 Maret 2009. Kasus ini sempat menimbulkan kehebohan karena Antasari adalah pimpinan lembaga yang sedang dinanti-nantikan kinerjanya. Dan ada pula dengan rekayasa kasus untuk menjegal karir Antasari. Ini terjadi karena memang saat menjabat ketua KPK, Antasari dikenal cukup berani untuk menindak siapapun, termasuk saat berupaya membongkar skandal di balik kasus Bank Senturi dan ITKPU yang tendernya dimenangkan oleh perusahaan milik Harta Timur Daya. Kasus ini bahkan dibukukan dalam Konspirasi Antasari Tim Medpres 2012. Nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Adjahar terseret dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasaruddin Julkarnain, 12 tahun lalu saat hendak membongkar kasus korupsi besar. Hal ini disampaikan kuasa hukum Antasari, Juniper Girsang, pada Mei 2009 lalu. Saat kasus pembunuhan Nasaruddin pada 14 Maret 2009 sedang bergulir di persidangan, menurut Juniper, Antasari ditangkap dan ditetapkan sebagai aktor intelektual di balik pembunuhan Nasaruddin saat ia hendak membongkar kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi. Kasus korupsi ini diduga merugikan negara hingga ratusan bahkan triliunan rupiah. Seperti dilansir harian Kompas Minggu 10 Mei 2009. Selama ini, Nasaruddin disebut terus berhubungan dengan Antasari dan memasuk informasi penting mengenai perkara korupsi besar di lingkungan PT Raja Wali Nusantara. Dan kasus-kasus di luar badan usaha milik negara tersebut, dengan penetapan klien saya sebagai tersangka, otomatis kewenangannya membongkar kasus ini terhenti, kata Juniper. Penetapan Antasari sebagai tersangka menurut dia juga akan membuat citranya sebagai salah satu tokoh pemberantasan korupsi hancur. Ini kan yang dikehendaki para koruptor, ucap Juniper. Sebagai informasi, Nasaruddin adalah Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran atau PRB yang bergerak di bidang distribusi obat-obatan dan jaringan apotek. PRB adalah cucu perusahaan PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI, karena PT PRB adalah anak perusahaan PT Mitra Raja Wali Banjaran, anak perusahaan PT RNI. Lalu kronologis pembunuhan Nasaruddin. Maksud saya Nasaruddin ditembak di kepala usai bermain golf di Tangerang, Banten pada 14 Maret 2009. Ketika mobil yang ia tumpangi bergerak lambat di tepian danau di dekat lapangan golf, tiba-tiba dua pria dengan sepeda motor muncul dari arah belakang kiri mobil. Salah satu pria kemudian mengeluarkan senjata api laras pendek dan menembak Nasaruddin sebanyak 2 kali. Peluru bersarang di pelipis kiri korban. Kejanggalan kasus Antasari. Tim penasehat hukum Antasari menilai ada beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus pembunuhan Nasaruddin. Di antaranya terkait penghilangan barang bukti penting berupa baju yang dikenakan korban di hari pembunuhan. Koordinator kuasa hukum Antasari,
Boyamin Saiman dalam keterangannya kepada tribunnews.com 8 April 2015 lalu mengungkap fakta bahwa baju korban telah hilang atau dihilangkan. Pihak Rumah Sakit Mayapada dan pihak polisi tidak melakukan upaya maksimal untuk mencarinya dengan cara penyitaan 2 penggeledahan, ujar Boyamin. Selain itu, terungkap pula fakta tentang upaya menghilangkan ukuran jenis peluru yang sesungguhnya digunakan untuk menembak korban. Ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Abdul Mu'nim Idris, mengaku pernah dihubungi oleh petugas Polda Metro Jaya untuk menghilangkan ukuran peluru yang sesungguhnya. Lalu ada Antasari menjalani hukuman. Meski beberapa bukti mengatakan mengarah pada keterlibatan pihak lain termasuk polisi, Antasari tetap diyakini sebagai dalang di balik pembunuhan terhadap Nasruddin. Kapolda Metro Jaya saat ini, Irjen Pol Wahyono, mengatakan Antasari diduga kuat sebagai aktor intelektual pembunuhan itu setelah pihaknya menggali informasi dari 10 tersangka yang terlebih dahulu ditangkap. Antasari Azhar dia bebas murni pada 2017 setelah Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan gerasinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang saya miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.